memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, Dengan Bapak siapa? kenalkan saya Arif dari SMA Negeri Persatuan yang mengampu mata pelajaran PPKN. Baik. Di sini kami ada sedikit pertanyaan wawancara mengenai perkembangan moral Pak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Ya. Pertanyaan pertama kami itu Pak, kira-kira menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak nih mengenai peran lingkungan sekolah dalam perkembangan moral peserta didik kita? Moral ya. Jadi moral itu adalah yang paling utama yang harus ditaati di lingkungan sekolah. Mulai dari kedisiplinan, ketaatan siswa untuk belajar ya. Karena moral ini salah satu untuk membangun karakter pendidik itu sangat penting, itu dia moral. Jadi kami sebagai guru PPKN di sini sangat menjunjung tinggi moral yang ada di sekolah ini. Salah satunya itu adalah kedisiplinan. Disiplin. Karena kenapa? Disiplin itu sangat penting mulai dari sekolah. Mulai dari mereka berangkat ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah, memakai pakaian lengkap, atribut yang lengkap, disiplin, kebersihan, dan kelas. Jadi dari situ bisa membangun moral mereka jadi lebih baik lagi. Selanjutnya menurut Bapak kira-kira faktor apa nih yang paling mempengaruhi perkembangan moral si peserta didik di lingkungan sekolah? Misalnya faktor teman sebaya atau faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi apa Pak? Salah satunya itu handphone tuh termasuk juga ya. Iya. Pengaruh handphone tuh media sosial tuh sangat berpengaruh untuk mempengaruhi moral anak-anak sekarang ini. Karena kenapa? Ya, kita lihatlah sekarang anak-anak ini kalau sudah melihat gadget itu rasanya pengen main game kan pasti begitu kan. Nanti gurunya tidak masuk atau gurunya terlambat itu pasti main game bukan HP atau kegiatan lain gitu. Jadi itu salah satu yang merusak moral mereka gitu. Iya. Kalau di sekolah ini diizinkan Pak membawa handphone? Ya mungkin di sekolah ini diizinkan karena dari dinas juga itu diizinkan karena itu memang untuk kegiatan belajar siswa. Iya. Yang mulai dari melakukan membuat PPT, terus melalui Canva, mereka kan juga supaya aktif. Nah, tapi yang sangat disayangkan mereka ini banyak menyalahgunakan handphone tersebut. Iya. Nah, malah mengerjakan yang hal-hal yang tidak seharusnya mereka kerjakan. Seperti ini kebanyakan sekarang ini kan live lah, yang live IG, live TikTok. Nah, seharusnya itu kan tidak perlu gitu. Jadi menyalahgunakan. Lalu bagaimana sikap Bapak, pendapat Bapak mengenai anak-anak yang menyalahgunakan handphone ini Pak? Nah, salah satu cara saya supaya mereka itu tidak menyalahgunakan handphone tersebut di waktu belajar mengajar apabila tidak ada kegiatan untuk menggunakan HP atau untuk mencari atau membuat PPT ataupun tugas yang lain, itu HP saya kumpul. Oh, dikumpul. Handphone saya kumpul. Jadi anak-anak itu fokus untuk belajar. Jadi apabila ada tugas untuk mencari di internet atau apa, nah baru itu saya perbolehkan memakai HP. Itu pun ada batasannya. Jadi apabila ketahuan selain mencari tugas itu yang pasti HP-nya kita sita. Oh ya. Kita serahkan ke pihak BK. Di sekolah ini Pak ada nggak kebijakan atau kayak program khusus yang untuk memang benar-benar untuk menunjang perkembangan moral peserta didik di sekolah ini? Yang Izin Pak, kalau nggak salah tadi saya waktu kami baru datang kan, tadi diumumkan bahwasannya itu terdapat kelas terisi. Mungkin itu salah satunya. Iya, itu salah satunya. Jadi setiap per minggu itu ada pengecekan dari pihak guru mana saja yang kelas-kelas yang memang kelasnya itu bersih, rapi. Nah, dari situ juga untuk membangun moral mereka supaya apa? Salah satu itu kedisiplinan, kebersihan. Nah, jadi kelas itu memang ya harus bersih. Mungkin sebelumnya kelas saya juga termasuk ini kelas terbersih lomba kemarin juara 2. Ya lumayan lah istilahnya anak-anak ini jadi tahu bahwasanya kebersihan itu sangat penting. Mengingatkan mereka bahwasanya kebersihan itu sangat penting dan harus ya pedulilah dengan kebersihan. Apa ada kebijakan lain Pak atau program lain atau hanya itu? Saat ini mungkin
di situ aja kebersihan Oh, iya. supaya ditingkatkan, karena kepala sekolah sangat menekankan kebersihan itu yang paling utama supaya kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan Lancar. Kalau anak sekarang ini kan nanti sampah di dalam laci, Iya. terus nanti barang-barang yang semalam masih taruh di dalam kelas, yang ada apa membuat penyakit, ya kan, nyamuk. Banyak nyamuk ya. Tadi Bapak kan telah menjelaskan seperti apa cara Bapak menangani siswa yang melanggar lah moral secara moral yang tidak baik. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa tantangan terbesar dari itu, dari moral tersebut? Tantangannya itu salah satunya yang anak-anak sudah terpengaruh dari dunia luar lingkungan sekolah ya, itu salah satunya. Jadi kami sebagai guru di sini bukan guru PPK saja, semua guru itu harus bisa merangkul anak-anak ini. Jadi harus bisa memahami mereka. Bagaimana cara kita biar supaya mereka itu jangan sampai terikut-ikut dengan orang yang di luar sana kan gitu. Oh iya. Jadi takutnya nanti mereka ya salah satunya itu faktornya kayak begal, tawuran, nah itu. Jadi mereka kebanyakan dari mereka ini kan nanti keluar dari sekolah nanti bukan yang lain-lain yang dilakukan, apa berkumpul, ujung-ujungnya nanti yang lain-lain gitu. Nah jadi di sekolah ini dilakukan kegiatan contohnya seperti ada paskibra, terus ada pramuka. Jadi ada kegiatan yang setiap pulang sekolah mereka selalu ada kegiatan yang rohis itu biasanya kayak ikut pengajian atau apa, tahfiz. Nah, jadi mungkin itu salah satunya supaya anak-anak ini bisa lebih menjaga dirinya lah, lebih menjaga moralnya supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk di luar. Lebih berlanjut ya. Jadi mereka melakukan hal yang positif. Ya, itu aja. Tadi Bapak jelaskan ada kebijakan dari sekolah yang secara positif membentuk moral siswa, tadi ada Kebersihan ya. Sekarang menurut Bapak itu apa yang bisa ditingkatkan Pak dari agar pembentukan moral siswa ini bisa lebih efektif? Kalau menurut saya salah satunya itu yang paling penting itulah adab dan sopan santun. Ya, jadi saya sebagai guru PPKN saya selalu mengingatkan anak-anak ini harus mempunyai adab dan sopan santun. Kenapa? Adab itu memang yang paling tinggi, ya kan? Iya benar. Kalau dia pintar tapi dia tidak mempunyai adab dan sopan santun, menghargai gurunya, menghormati gurunya, itu sama saja nihil, kosong kan? Nol, gitu. ya. Nol. Jadi kalau pintaran itu bisa diraih dengan belajar yang giat, yang rajin. Nah, jadi kalau adab itu namanya sudah orangnya seperti itu tidak beradab, itu nggak akan bisa berubah. Selain apa? Diri sendiri. Nah, Iya. jadi makanya saya selalu mengingatkan mereka ya, apabila jumpa guru, jumpa yang lebih tua, jumpa kakak atau abang, ya sebagai siswa kalian harus hormat. Itu dia. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Kami berharap semoga dari informasi dan jawaban yang Bapak berikan itu dapat bermanfaat bagi kami dan dapat membantu tugas kami Ya, amin. yang akan kami kerjakan. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tantangan orang abang kemarin itu ada tugas mengenai mini riset tentang perkembangan moral siswa. Sebelumnya adik itu tahu nggak apa itu moral? Moral itu tentunya kayak sikap atau perilaku seseorang di dalam dirinya sendiri. Pasti kita semua memiliki moral dan sikap ya kan? Iya. Tapi dia tuh ada baik dan ada buruknya setiap orang. Jadi nih abang ada nih mau menanyakan tentang si moral sedikit lah tentang moral yang ada di sekolah ini yang berkaitan dengan sekolah ini. Jadi coba sebelum kita mulai ya tadi, coba adek perkenalkan dulu nama dia. Perkenalkan, nama saya Syakanya Aulia atau biasa dipanggil Fani aja. Fani. Nah, ini ya pertanyaan dari abang. Menurut adek, apakah lingkungan sekolah ini
berpengaruh terhadap perkembangan moral yang ada di diri adik sendiri. Misalnya tuh ya ada pertemanan, guru-gurunya, staf-stafnya ini ada nggak berpengaruh sama nilai moral di dalam diri adik sendiri? Tentunya ada ya Bang, karena kan kalau setiap orang tuh pasti punya lingkungan pertemanan yang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jadi kalau misalnya kita lingkungan pertemanan kita yang masuk ke dalam lingkungan yang mungkin itu negatif ataupun apa, mungkin kita akan terbawa. Tapi untungnya saya di sini tuh memiliki lingkungan pertemanan yang sedikit positif, karena kami tuh nggak pernah ngelakuin hal-hal yang negatif kayak misalnya cabut sekolah atau cabut pelajaran waktu ke kantin. Nah, jadi itu sangat berpengaruh bagi diri saya karena membuat diri saya jauh lebih baik. Jadi pendapat adik di sekolah ini lebih condong untuk mendidik adik ke yang baik daripada yang buruk. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada peraturan sekolah atau kebijakan sekolah yang menurut adik itu sangat berpengaruh dalam membentuk sikap moral siswa di sekolah ini? Misalkan ada, coba adik jelaskan salah satunya aja. Ada, kayak setiap hari Jumat itu dilaksanakan ibadah untuk yang agama Kristen maupun agama yang Islam. Nah, kalau yang agama Kristen orang itu ibadah biasa di depan kelas 10-9. Kalau di agama Islamnya sendiri tuh biasa kalau yang laki-laki ke masjid dengerin kayak ceramah-ceramah dari guru-guru laki-lakinya juga. Sedangkan yang kalau perempuan itu biasa lebih di kelas bergabung gitu, dari misalnya nih kelas 10-3 tuh gabung ke sini 10-4. Jadi kami tuh kadang biasa baca Al-Quran ataupun juga sama kayak laki-lakinya mendengari ceramah gitu kan. Jadi memang ada terkhusus peraturannya untuk biar bisa mendidik satu sama lain yang menurut kepercayaannya. Berarti dari segi kepercayaan lah yang dididik ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah adik pernah mengalami situasi di mana itu adik merasa terpengaruh secara moral oleh teman sebaya? Bisa diceritakan itu, kalau misalnya kayak ada teman adik yang tiba-tiba kayak ngajak cabut atau ngajak kepada keburukan lah, atau ada juga teman yang dia memang selalu ngajak adik kepada kebaikan. Coba adik ceritakan salah satunya. Kalau misalnya ngajak keburukan itu kayaknya pernah banget. Tuh saya SMP tuh saya punya lingkungan pertemanan yang tidak baik, karena kadang nih, ini kan aku kelas 7 tuh, kelas 7 kan masih sistemnya daring, terus kalau masuk sekolah kadang pakai gelombang gitu kan, jadi saya diajak cabut, ya udah saya mau gitu. Jadi setiap misalnya nih seminggu masuk sekolah itu 7 hari, saya cuma masuk 3 hari ke sekolah, baru tuh kadang tetap masuk ke sekolah, cuma nggak ikut pembelajaran kayak misalnya cabut-cabutan gitu. Terus juga kayak lingkungan pertemanan yang selalu keluar malam gitu, kayak main-mainnya malam aja, terus jadi membuat saya tuh belajarnya lebih kurang. Terus kemarin juga sempat turun rankingnya gara-gara itu. Jadi sempat terpengaruh lah adik juga sama teman-teman sebaya. Mungkin sekarang udah diperbaiki lah ya. Iya. Itu aja, tunjukkan namanya. Ya, saya lanjut. Pertanyaannya masih sama ya. Menurut adik, apa tantangan terbesar yang adik hadapi dalam menjaga sikap dan moral yang baik di sekolah ini? Tantangannya itu satu di pertemanan. Kadang karena kalau misalnya nih kita berteman sama yang baik, ya tantangan kita itu nggak ada. Cuma kalau misalnya kita dapet teman yang buruk atau buruk sikapnya, moralnya, bahkan perilakunya, kita juga kan gampang ikut terpengaruh. Apalagi kita masih masa-masa remaja. Masa remaja itu kan biasa masa-masa yang ingin mencoba segala hal kan Bang. Jadi kalau misalnya ada teman yang berbuat buruk, kita itu terpengaruh. Jadi itu membuat tantangan dalam diri saya kayak gitu. Jadi tantangannya ya, pergaulan yang baik. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru di sekolah ini membimbing siswa-siswa ini dalam bersikap baik di sekolah? Cara guru membimbing di sini ya kayak guru-guru yang masuk ke kelas ini tuh bilang kalau misalnya kita jangan saling bully gitu. Apalagi kalau setiap hari Selasa atau Rabu gitu kami ada bimbingan konseling pribadi yang masuk di setiap kelas. Jadi di situ kami diarahkan tentang
moral atau biasa juga tentang pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu. Jadi diberi bimbingan Ya. secara langsung. Pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Ade, kegiatan sekolah seperti apa yang seharusnya diwajibkan atau ditekankan untuk membantu adik-adik sekalian dalam membentuk sikap moral yang baik? Itu kayaknya yang harus lebih ditekankan kayaknya yang tadi saya bilang kayak kegiatan ibadah, karena saya lihat nih masih banyak yang kalau ibadah tuh cabut-cabutan gitu kan, itu kan moralnya mungkin belum baik, jadi itu harus diketatkan lagi. Misal kayak gerbangnya tuh selalu dipantau, terus guru-gurunya juga selalu mantau kemana, kesana kemari gitu, jadi nggak ada yang cabut-cabutan gitu. Hanya itu saja ya. Mungkin cuma itulah yang abang sama kan abang ini tanyakan sama adik. Mungkin kesimpulannya yang sama ngambil ya, berarti dalam pembentukan moral di sekolah ini yang menurut adik yang perlu ditekankan itu tadi berarti tentang ibadah lah ya. Mungkin memang ibadah dalam segalanya untuk kita, karena kan kita punya Tuhan ya kan. Memang sih abang perlu lah sama adik kalau masalah ibadah, bisa mungkin nanti ditekankan juga dalam sekolah ini. Kalau dengar yang ada bilang tadi banyak yang cabut, malas-malasan dalam ibadah, mungkin itu salah satu moral yang gak baik ya kan, sesuai di sini. Tapi kalau abang mulai tegaskan lagi, kalau untuk ibadah tadi ya, itu adik kalau melihat itu mayoritasnya condong ke dalam ibadahnya atau condong ke dalam malas ibadah di sekolah ini? Ini lebih condong ke malas ibadah. Berarti makanya adik minta ditekankan masalah ibadah tadi ya, untuk membentuk moral mereka semua. Mungkin itu aja lah yang abang undang tanyakan di sini. Mengucapkan terima kasih pada adik karena telah bersedia diwawancara oleh abang. Semoga pertanyaan adik ini, jawaban-jawaban yang adik berikan tadi bisa abang kembangkan dan bisa jadi pelajaran buat orang-orang sekalian, karena kan abang juga mahasiswa yang akan kedepannya menjadi seorang guru atau yang lain lah ya. Jadi bisa ngambil pelajaran juga dari jawaban-jawaban tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.